semuanya. Bapak Ibu, bagaimana hari ini sudah bisa belajar semuanya? Mudah atau susah? Baik, kita akan lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, saya bertanya ini. Ini Bapak Ibu kan sudah hari yang ketiga ya di sini ya. Saya minta maaf, selama 3 hari di sini Bapak Ibu terasa badannya lebih segar atau tidak? Padahal sejujurnya capeknya pasti, betul ya? Terus yang kedua, dinginnya minta ampun. Terus yang ketiga, tidurnya kan semua pasti kurang. Tapi Bapak Ibu bisa membuktikan ketika kita menggunakan pola hidup sehat, kita akan sehat. Saya cuma berharap satu Bapak Ibu, budaya sehat ini harus diteruskan. Apa yang Bapak Ibu konsumsi, apa yang Bapak Ibu minum di tempat ini semuanya adalah apa yang Bapak Ibu bisa lakukan nanti di rumah. Jadi kalau cuma 3 hari begini sih kurang efek sekali. Tapi ketika pelatihan 1 minggu, mereka sudah jauh merasakan luar biasa. Di sini ada enggak yang biasa ngalami kesemutan kaki atau tangan atau kram mati rasa gitu, ada enggak yang sebelum datang ke sini? Tapi ketika sudah di sini sudah pulih atau belum? Tapi sudah mulai berkurang. Tapi saya minta tolong nanti sampai di rumah tolong dilanjutkan. Nganggur-nganggur, rebus seledri kenikir, nganggur-nganggur buat kayak daun sukun, kunir putih, temulawak, gula aren. Nganggur-nganggur juga bisa buat prima, teh prima itu cuman kapuloko, kayu manis, jahe merah, begitu ya Bapak Ibu ya. Saya minta tolong, semua itu bisa dilakukan. Harapan saya adalah ketika budaya ini Bapak Ibu bawa pulang, itu akan mengubah hidup Bapak Ibu. Tujuan kami terakhir Bapak Ibu di dalam materi ini adalah edukasi. Level tertinggi di dalam materi kami, di dalam BSM itu, edukasi ini kita sebutnya dengan nama rekreasi. Rekreasi terdiri dari 2 kata, yang pertama re dan kreasi. Bapak Ibu datang ke sini, saya yakin semua punya konsep, saya punya ide, saya punya sesuatu yang baru, saya punya pandangan yang baru. Saya punya keinginan yang baru. Sudah merasakan seperti itu kira-kira setelah di sini? Sudah ada ya? Oh ternyata ini yang harus saya buat habis ini. Dan nanti kalau hari ini Bapak Ibu belajar, ke depan ketika pulang saya minta tolong. Semua harus buat seperti ini. Tujuannya adalah siapa ketika ada tamunya Bapak Ibu datang, ada saudara, siapapun ke tempatnya Bapak Ibu, mulai dari step by step, dari rumah tangga, dari penghasilan harian, sampai ke satu perusahaan, sampai ke Intansari, level tertinggi yang harus Bapak Ibu adalah tempat rekreasi. Tempat rekreasi itu sudah sekelas dengan pondok pesantren. Pondok pesantren itu tempat rekreasi atau tempat belajar? Enak mana? Belajar dengan bahagia atau belajar dengan tekanan? Karena itu sebenarnya saya lebih senang kata rekreasi itu sebenarnya belajar dengan bahagia. Karena apa? Ilmu akan sangat mudah masuk. Jadi karena itu Bapak Ibu di tempat kami, kalau ini sudah jadi semua, yang nanti jadi adalah tempat rekreasi. Tempat rekreasi itu adalah tempat orang datang menemukan ide, orang datang untuk berekreasi, untuk healing. Nah, bagaimana kita menjadikan tempat kita adalah edukasi. Kemarin saya menjawab dari yang Jakarta ya. Tempat rekreasi Bapak Ibu udah harus punya tanah hektaran. Memang kalau standar kita di level 3 sampai 6 hektar. Karena apa itu sudah menjadi tempat rekreasi yang sebenarnya. Tempat rekreasi yang sebenarnya itu Bapak Ibu bisa bukan hanya datang, tapi datang sambil belanja. Pernah rekreasi semua kan? Betul ya? Ketika rekreasi itu yang dilihat apa Bapak Ibu?
kalau tempat rekreasi biasa, oh bagus kan, cuman gitu aja kan. Terus ngapain di sana? Duduk. Cari apa? Warung. Makan. Betul atau tidak? Semua tempat rekreasi cuman bicara itu. Ke sana, biarpun bagus kayak apa, tetap cari tempat duduk, cari ngopi atau makan. Jadi endingnya tempat rekreasi itu sebenarnya cuma meja makan. Betul kan ya? Betul. Pernah enggak rekreasi terus enggak makan? Aneh. Ini rekreasi apa kan gitu, berarti cuma lihat dari luar aja. Nah, karena tempat rekreasi yang sebenarnya adalah edukasi Bapak Ibu, maka edukasi pertama yang kita berikan kepada pengunjung, kepada siapapun yang datang, poin yang tidak bisa digantikan adalah kesehatan. Ini boleh saya katakan mimpi saya. Mimpi saya itu begini, ketika Bapak Ibu kedatangan tamu, Bapak Ibu menyediakan satu tempat makan, tidak harus di kota, tidak harus di mana, di rumahnya Bapak Ibu, di tempatnya Bapak Ibu bisa. Yang disajikan adalah kesehatan. Saya kasih contoh pada siang hari ini untuk tempat Bapak yang di Jakarta. Luasnya cuma 70 meter persegi. Luas atau tidak? Kecil ya, anggap aja ya seruangan inilah. Ruangan ini lebih besar sedikit. Kalau tanahnya sempit, berarti rekreasi apa yang kita sajikan di situ? Rekreasi yang kita sajikan di dalam kesehatan ini Bapak Ibu adalah yang pertama, minuman sehat. Minuman sehat berarti yang kita tanam dari 70 meter ini apa saja kira-kira? Ada seledri, ada kenikir, ada jahe, ada lengkuas, ada temulawak, ada kunyit, dan lain-lain. Nah, terus Pak minta tolong, nanti ketika sudah punya ini semua, menu-minuman sehatnya adalah jus seandainya. Jusnya itu jus kolesterol, jus diabetes, jus asam urat. Aneh enggak kira-kira jualannya begitu? Kan enggak ada kan orang jualan begini kan? Tetapi menurut Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah pernah mengaplikasikannya, bisa atau tidak kira-kira? Bisa. Jakarta bisa atau tidak Pak? Pasti bisa. Percayalah kalau cuma kolesterol, asam urat, diabetes, sudah enggak usah dipromosikan. Yang penting kita sudah melakukannya dan kita sudah bisa jadi testimoni. Maka tempat ini akan ramai dengan sendirinya, betul atau tidak? Pasiennya siapa? Tetangga kita. Memang jeleknya satu kalau yang beli tetangga Bapak Ibu. Belinya satu gelas enggak pulang-pulang. Ngerumpi, betul kan? Tetapi ada idenya, ketika makan sehat, minuman sehat terus ada makanan sehat. Makanan sehat itu Bapak Ibu sebenarnya hanya sepele. Penyakit itu kan ada yang harus dipantang, betul ya? Ada yang tidak boleh, ada yang boleh. Contoh paling gampang, asam urat. Berarti yang harus dihindari apa? Kacang-kacangan, terus habis gitu sayur-sayur yang berwarna hijau tua, yang mengandung purin tinggi, daging merah tidak boleh. Berarti kalau makanan seandainya asam urat, daging merah tidak boleh, berarti daging putih boleh enggak? Boleh. Daging putih berarti daging apa? Ayam. Terus ayamnya Bapak Ibu kemarin sudah dipraktekkan enggak? Telurnya diangkat barang itu sudah dipraktekkan. Berbeda enggak dengan telur biasa? Amis enggak baunya? Enggak amis. Ayamnya pun sama. Ayamnya lebih enak, telurnya lebih enak, sayurnya lebih enak. Jadi yang kita jual ini Bapak Ibu adalah betul-betul sehat. Karena lahannya cuma 70, jangan berharap yang datang 100 loh Pak ya. Langsung habis sehari. Yang datang maksimal 10 orang sehari. Dibatasi. Tujuannya apa? Nanti orang akhirnya mikir mau makan aja kok harus antri. Betul atau betul kira-kira? Di sini ada ayam Pak, ukurannya 1,2 kali 2 meter. Di sini ini ada ayam maksimal 160 ekor.
1,2 kali 2 meter itu maksimal 160 ekor. Secukupnya untuk melayani ini saja. Terus di sini ada kolam, tapi kolamnya jangan dipakai pelihara ikan, Pak. Kolamnya untuk nampung saja. Seandainya Bapak Ibu tidak bisa mulai pelihara ikan dari kecil, kalau endingnya adalah tempat rekreasi, Bapak Ibu, belinya besar, diorganikan. Maksud saya tahu ya, diorganikan ya. Belinya besar ini, terus di sini ada di karantina plus minus 2 minggu. Dicuci, Pak, airnya mengalir kayak akuarium, Pak. Muter terus, tapi makanannya mulai diberi makanan-makanan yang organik. Kalau seandainya ikannya di sini cuma nila, gurami, kalau dicampur gini boleh, dicampur lele boleh. Tapi kan sudah besar semua, betul ya? Tujuannya bukan pelihara loh ya, tujuannya adalah meja makan. Makanannya disiapkan makanan yang bagus. Terus yang ketiga, sayur-sayurnya di sini ini semua minta tolong jangan di tanah, Pak ya, di pot yang agak bagus. Coba sekarang saya tunjukkan Bapak Ibu. Ini mimpi saya. Orang yang makan di situ sayurnya metik sendiri. Terus dikasihkan ke meja, anggap aja meja chef di sini lah, meja masak di situ. Pak, saya mau makan sayur ini, sayurnya dipetik taruh di meja. Terus baru dimasakkan. Orangnya makannya lama atau tidak di sini? Nunggunya saja bisa setengah jam. Betul atau betul? Berarti yang datang di sini makannya niat atau tidak, Bapak Ibu? Saya tunjukkan. Saya dapat ide ini gara-gara saya pernah makan di Amsterdam, Bapak Ibu. Ketika saya di Amsterdam, kami makan di sini ini satu orang bayarnya 2.250.000. Satu orang. Kalau satu pasang bayarnya 4,5 juta. Yang konyol lagi satu. Untuk dapat kursi, dapat meja 6 bulan antri, Bapak Ibu. Sampai di sana itu kelebihannya cuma satu. Mau makan apa kita pilih sendiri sayurnya. Mau daging apa kita pilih dagingnya. Terus dimasakkan. Kalau begini kira-kira di Jakarta, kalau ini jangan di Gresik ya. Kalau ini jangan di Gresik. Kalau di Gresik nanti ajari ya begini caranya, tenang. Kalau ini untuk di Jakarta boleh. Ambil ikannya sendiri, ini ayamnya Pak, ini ikannya Pak. Dipotong di situ, dilihat di situ, diproses di situ. Yang makan bahagia enggak? Bahagianya bukan karena makanannya Bapak Ibu, karena diperlakukan istimewa dan sesuai dengan kebutuhan penyakitnya. Bisa antri enggak Pak yang datang Pak? Loh Pak, kalau begini nanti kalau terlalu rame, enggak mungkin di sini terus Pak. Bapak perlu tetangganya yang bantu nanamkan Pak. Nanti kalau sayurnya sudah habis gimana? Tetangganya ganti polybagnya di sini. Masukkan polybag baru di dalam pot Pak. Paham maksud saya? Nah ini cara bisnis kalau di kota besar Bapak Ibu. Seandainya satu orang bayarnya 100.000 deh, makan bebas. Makan bebas itu ya karena makannya itu sekitar 3 jam, sehari jangan banyak-banyak. Maksimal dibatasi 10 orang. Jadi kalau makan di sini janjian dulu. Salah satu trik marketing terbagus Bapak Ibu harus diantri. Pertama ya memang promosi. Setelah promosi karena mejanya cuma untuk 10 orang. Cukup enggak kira-kira kalau lebih dari 10 orang kira-kira? Enggak akan cukup, tanahnya cuma 70 meter. Betul kan ya? Tetapi ketika kita sudah punya pelanggan Bapak Ibu, 1-2, enggak jauh-jauh, maksimal pelanggan cuma 1 km saja. 1 kilometer. Nah ada juga yang pancen setiap hari bisa jual kopi, buat kopi sehat, teh sehat. Semua adalah yang herbal. Maka Bapak Ibu yang dijual di sini makanan atau obat? Obat. Makan di sini mungkin tidak terus tiap hari. Akhirnya orang akan belanja sayur di sini. Di tempatnya Bapak Ibu akan belanja sayur. Kami akan mencoba, nanti Bapak Ibu akan tergabung di alumni kami, alumni nasional.
Kalau seandainya alumni nasional ini bisa bersatu Bapak Ibu, seluruh kebutuhannya Bapak Ibu akan saling dilengkapi. Kita akan saling melengkapi semuanya. Ini ya saya alhamdulillah ketemu saudara dari Gresik ini. Karena bisa produksi bandeng gitu kan. Jakarta kan dapat bandeng kan susah Pak ya. Dapat bandeng organik gitu di mana? Ya enggak mungkin ada. Kecuali saudara-saudara kita yang mau produksi. Dan goal kami, semua kota akan seperti ini. Harus punya. Setelah semua kota punya, syukur-syukur tiap kecamatan. Nah, saya berharap yang melakukan itu nanti bukan saya, tapi dari Bapak Ibu yang mengembangkan di masing-masing daerahnya masing-masing. Contoh sepelenya satu, contoh sepelenya ketika Bapak Ibu di tempat kami, kita memperlakukan Bapak Ibu dengan makanan, dengan konsep herbal. Dan saya jamin Bapak Ibu akan sehat. Bapak Ibu akan betul-betul punya tenaga, enggak masuk angin. Ini ada yang masuk angin enggak di sini? Ya. Cuman satu di sini jeleknya. Kencing siapa yang sudah kencing sehari lebih dari 5 kali? Enggak. Tahu tujuannya apa? Bukan perkara dingin. Ketika kita sering kencing Bapak Ibu, itu bersih-bersih. Bersih-bersih. Akhirnya yang biasa kakinya pegel, sering kesemutan, sering kram, gara-gara di sini los semua, kotorannya keluar semua. Kencingnya pertama warna kuning, habis gitu agak puyah kayak teh, habis gitu sudah bening, betul atau tidak? Ketika sudah bening berarti ginjalnya Bapak Ibu bersih. Coba kalau saya tanya, bersih-bersih ginjal cuma berapa hari kalau begitu? Cuma 2 hari. Nah, saya minta tolong, ini Bapak Ibu lakukan. Tapi tolong jangan mahal-mahal Pak, tidak harus 100 Pak. Rumah makan saya aja 100 Pak. Rumah makan saya 100 itu makan daging bebas. Makan ayam bebas, makan bebek bebas, makan semua bebas. Satu daging 1 kilo ya boleh, karena mau sapi motong sendiri, ayam motong sendiri, kambing motong sendiri punya saya. Karena itu Bapak jangan seperti itu juga, belum waktunya. Besok kalau sudah di angka 6 tahun lah baru bisa level itu. Saya bisa motong sapi 1 bulan 1 ekor saja Bapak Ibu, itu harus sapi 200 lebih yang harus saya siapkan. Kambing sehari 1 kemarin aja habis berapa? 210. Ayam kalau sehari itu 100 ekor saja itu 3.000. Nah, besok-besok Bapak Ibu boleh level ke 100.000. Kalau di Jakarta ya 50.000 lah Pak ya, masih wajar ya. Makan 50.000, makan bebas, makan sehat. Di situ. Menunya jangan banyak-banyak ayam sama ikan saja. Nggak usah daging, kalau daging mahal. Bisa dimengerti kira-kira Pak? Bisa enggak penghasilan 5 juta per bulan kalau begini? Terlalu mudah. Jadi saya minta tolong, walaupun kecil, lakukan. Tadi sudah diajari buat media tanam juga? Mudah atau buat gampang buat sawah palsu? Mudah atau susah itu untuk orang malas Bapak Ibu. Yang di Jakarta cocok deh, nanti di polybag bukan polybag, di galon-galon yang sudah ditaruh dan lupakan tumbuh sendiri begitu aja Pak. Jadi orang nanti akan metik sendiri. Kalau di Jakarta kami punya produk Bapak Ibu namanya Smash. Smash ini solusi makanan sehat. Jadi ini yang kita buka di Jakarta. Nah, nanti Bapak Ibu saya berharap kalau punya rumah makan boleh nama kita dipakai ini, Smash, solusi makanan sehat. Harapan saya dengan cara ini Bapak Ibu, kita sedang melakukan ibadah. Ibadah kita di mana? Menyehatkan semua orang. Terus yang kedua, disinilah kita tunjukkan siapa kita. Cuman kendalanya cuma satu, saya jangan bosan ya, kendalanya cuma satu. Orangnya ngejak ngobrolnya, konsultasinya itu A sampai Z. Saya mau kembali tanya, tugas kita itu kan disuruh siar Bapak Ibu ya. Siarnya kebaikan atau kejahatan? Kebaikan. Memang kalau di sini tidak bisa siar agama 100%. Tapi kalau siar di sini, siar kebaikan. Orang belajar, orang datang, orang tanya,
orang kepingin sehat dan sebagainya. Itu tugas kita. Capek. Karena apa capeknya? Ya sebenarnya inilah yang saya sebut dengan kata ibadah. Mudah atau susah kalau begini ceritanya? Kalau tidak percaya, siapa yang punya warung kecil di sini? Ada enggak di sini? Ada yang punya rumah makan sudah di sini? Walau kecil atau warung gitu? Ini belum ada ya. Coba deh nanti buat seledri kenikir minum gratis dulu. Harus buka dulu Bapak Ibu. Seledri kenikir kan murah kan? Tanam sendiri bisa kan? Mulai buat dulu. Terus orang dikasih dulu minum. Setelah 3 hari baru ditanya, gimana setelah minum ini setelah 3 hari? Pasti jawabannya orang satu, kok badanku jadi ringan ya? Dengkulku yang biasanya sakit kok sekarang normal lagi ya? Cuman begitu saja. Nanti orang akan datang, tanya dan bergerak. Jadi itulah konsep untuk kita mengedukasi. Mudah atau susah? Bisa gampang Pak, sudah Pak? Sudah punya gambaran? Mejanya jangan banyak-banyak Pak, 10 orang aja sudah mabuk Pak. Satu keluarga lah, 2 mobil gitu aja. Targetnya cuma sehari, setelah sehari masuk tutup langsung Pak. Nanti orang datang, loh kok sudah tutup? Besok lagi. Kita juga melayani Bapak Ibu, kita harus perlu sehat. Yang layani juga harus sehat. Karena apa? Kalau yang layani tidak sehat, percuma juga. Banyak orang kepengen pendapatan besar tapi yang kerja juga sakit, percuma. Bapak Ibu bisa lakukan ini di mana? Semua konsep dari 33, terus habis gitu 300 meter, terus habis gitu 1005. Terus terakhir di Intan Sari. Intan Sari itu sudah sekitar 10 sampai 20 hektar. Nah, ketika ini semua terjadi Bapak Ibu, ini adalah tempat rekreasi. Dan di sini akhirnya jadi apa? Di sini aja bisa level di sini, ini menjadi supermarket. Orang akhirnya beli sayur di situ, orang beli ikan di situ, beli telur di situ, beli ayam di situ. Bisa dipahami? Oh, enggak masalah, Pak. Sekarang ini zaman sosmed, Pak. Betul. Alhamdulillah. Berarti kalau sinar matahari cuma 2 jam, 3 jam, berarti apa tanaman yang bisa dikembangkan? Saya trik gila Pak ya. Saya kasih trik gila. Ini rumahnya tetangga tinggi Pak ya. Pinggirnya kalau begitu buat tanamannya tinggi juga Pak. Buat jalan naik. Terus yang kedua, tanaman yang paling bawah adalah tanaman yang tidak butuh sinar. Pakai scaffolding aja Pak. Tahu scaffolding? Tanam pakai scaffolding. Nanti tunggu tahun depan Pak. Tahun depan insya Allah ketika kita sudah ngajar ke pertanian yang super modern Bapak Ibu, terpaksa kita akan sampai ke sana. Lahannya tidak perlu luas, tapi tingkatnya yang tinggi. Terus yang kedua, siasat yang kedua Pak, belikan lampu UV. Ada merek-merek tertentu, beli aja lampu UV. Itu pengganti dari sinar matahari. Murah kok harganya, sekitar 30 atau 40 ribu. Satu lampu cukup untuk sekitar 3 meter sampai 6 meter. Gitu. Apalagi kira-kira kendalanya Pak? Apa? Sementara itu. Bapak lakukan dulu dari yang ada. Pasarnya bukan dari mana-mana Pak, hanya tetangga sebelah-sebelah yang maksimal 1 kilometer. Jadi nanti datangnya ke sini karena kepingin sehat. Bapak punya teman kan? Punya teman berapa ratus Pak? Sudah. Bapak setiap hari apa yang Bapak kerjakan upload di situ. Goalnya hanya sepele. Goalnya jangan terlalu tinggi. Sehari hanya 10 orang. Goalnya sehari hanya 10 orang. Terus makan bebasnya hanya harga 550 ribu Pak. Pak Bambang, halo.
50.000. Sehingga apa? Kalau 50.000 dikalikan 10 sudah 500. 500 kalau dikalikan 30 sudah 15 juta. 10 juta anggap aja untuk pendapatan, 5 juta untuk operasional. Bisa atau tidak Bapak Ibu? Tidak ada alasan untuk berkata tidak bisa. Oke, sekarang saya akan tutup materi terakhir Bapak Ibu. Ini untuk teman-teman yang dari Gresik ya, biar clear semuanya. Untuk tambak Bapak Ibu, Mbak Lurah ini saya sedikit menyimpang dari konsep. Kepengen enggak punya penghasilan per tahun 2 miliar per hektar. Yang Bapak ceritakan, yang saya ajarkan kemarin kan caranya Bapak. Caranya Bapak Ibu. Ini saya ajari cara yang benar menurut BSM. Ada yang mau gila enggak ini dari Sedayu ini? Ayo, satu orang gitu, saya mau gila Pak gitu loh. Buktikan teori ini. Buat tambak dalamnya minimal 4 meter. Dalam sekali. Dalam sekali. Terus tanggulnya ini diperbesar, galinya ini dibuang di sini, diperbesar. Nah, karena dalamnya 4 meter Bapak Ibu, udang boleh. Udang boleh. Tetap udang saya hitung 10 ekor per meter persegi. 10 ekor per meter persegi itu berarti ketemu berapa Rian? 20 Rian, sama kan ya? Bandengnya Bapak Ibu kan cuma 1,5 ya? Atau kalau bisa bandeng karena luas kita adalah 40.000 meter kubik. Maka yang kita pelihara adalah 10 per meter kubik. Berarti ada berapa ekor? Berapa Rian? Untuk pengaduknya saya kasih ikan mas atau ikan tumbro. Karena dia cuma pengaduk, saya kasih bonus saja cuma 5 Rian. Berarti ketemu berapa di sini? 25.000. Sudah, cukup ini aja. Seandainya bandeng ini saya anggap 1 kilo isi 6, karena ada yang mati, betul ya? Berarti ketemu berapa ton? Anggap aja ketemu 60 ton. Tumbro anggap aja 1 kilo isi 5, ketemu berapa? Ini standar, kita buat size di 100 paling jelek. Karena dalam dia lebih lama, dagingnya berkualitas. Berarti ini ketemu anggap aja 1 ton. Udang di sini Bapak Ibu tugasnya hanya untuk makan sisa makanan. Udang itu nasibnya sebenarnya disebut binatang dekombuser. Binatang pemakan sampah. Ikan terbagus nanti dunia itu akan milik ikan bandeng. Kalau enggak bandeng ikan nila. Ikan bandeng itu bahasa Inggrisnya apa ya? Ikan susu. Milk fish. Itu ikan paling mahal kalau di luar negeri.
Seandainya Pak saya tidak mau panen usia cuma 4 bulan. Saya tunda usianya 1 tahun. Supaya berat bandengnya beratnya paling tidak 1 kilo isi 2. Berarti ini saya anggap aja bagi 4. Berarti ketemunya 100 ton. Sudah udang itu dikorbankan. Tapi ketemu size-nya 30 Pak. 20 Pak. Ketemu cuma 1 ton si udang tidak masalah. Tapi ketemu size-nya itu 20. Karena banyak yang mati. Karena banyak yang dimakan. Nah saya tunjukkan. Bapak Ibu penghasilan hanya dari bandeng ini yang utama. Kalau ini tetap bonus karena ini sudah 1 tahun. Jadi ini 1 kilo isi 3 lah. Berarti ketemu sekitar 8 ton. Oke. Harga bandeng standar berapa Bapak Ibu? 20.000. Kalau isi 1 kilo, isi 1 atau 2 berapa? 30 ya. Anggap aja 20 saja lah. Biar murah gitu loh. Kalau 20.000 kali 100 ton ketemu berapa? 2M. Ini bonus, ini bonus. Caranya gini, Pak modalnya ini habis banyak kolamnya. Korbankan udang sekali panen, korbankan tombro sekali panen untuk membuat kolamnya. Taninya di mana? Taninya di atas ini. Pakanannya hanya cuma 1, asola saja. Sama pupuk. Pupuk, asola. Sama pupuk. Bapak Ibu, ini bukan teori. Lakukan. Ini masih kita kalah dengan Vietnam. Vietnam itu keluarnya per hektar 200 ton. Per tahun. Makanya kalau punya tanah tolong jangan dijual ya, yang di Sedayu ya. Jadilah orang gila dulu. Pak saya tidak bisa nyoba 1 hektar. 100 meter, 200 meter, 1000 meter. Kerjakan dulu. Buktikan dulu teori saya. Begitu ini 1 saja jadi, semua pasti ngikut. Betul atau tidak? Siapa yang mau jadi relawan, jadi orang gila gitu? Mau ya? Coba saya buktikan gitu. Lah selama ini karena pendapatannya jadi 1 tahun, saya minta tolong yang sawahnya dijadikan sebagai gaji harian. Enak mana Bapak Ibu? Kepingin pasti untung atau naik turun? Kalau mau pasti untung ini caranya. Sudah selesai. Buat pupuk urea tadi mudah atau susah? 1 hektar cuman Bapak Ibu kasih pupuk di sini 50 karung per 4 bulan. Harus dikarungi ya, supaya tidak mengotori air. Terus setelah 4 bulan ganti lagi 50 karung, 4 bulan ganti lagi 50 karung. Berarti modalnya berapa karung? 150 karung. Seandainya 1 karung itu anggap aja harga 30.000, kotoran ayam berapa tuh di sana? 30.000 atau 5.000? Berarti modalnya cuma berapa? 750.000. Sudah. Inilah bisnis asli dari perikanan. Bahagia atau tidak kalau petani pendapatannya? Tidak usah 2M lah, 1M saja lo sudah bahagia. Apa? Kelewat bahagia. Makanya kemarin kan saya sudah langsung bilang ke Pak Lurah. Pak Lurah, 2 tahun warganya harus jadi miliarder semua Pak Lurah. Kemarin saya ngajarinya cara jenengan. Tapi hari ini mau pulang tak ajari cara saya. Mudah atau susah? Makannya Bapak Ibu buat keramba di sini. Untuk isi asola. Keramba saja.
Jangan dikasih keramba loh ya habis. Bisa dilakukan? Ayo saya butuh relawan satu gitu yang komitmen, nanti laporan langsung ke grup, nanti saya akan pantau. 1000 meter aja dalamkan 4 meter. Kalau 1000 meter berarti isi ikannya berapa? 1000 kali 4 kali 10. Ketemu berapa? 40.000. Sudah. 40.000 itu Bapak Ibu minta maaf, dibagi langsung 4, ketemu 10 ton. Kan sudah bahagia kan 200 juta. Dan saya jamin 100%. Kalau caranya Bapak Ibu tidak berubah, tidak mungkin berhasil. Ya berhasil ya cuman begitu-begitu saja, kayak hitungan kemarin itu. Tidak ada lompatan, betul atau tidak? Mumpung Pak Lurah masih muda, Bu Lurah masih muda, ayo buat gebrakan. Menjadi pengubah sejarah, bukan hanya tempat Bapak, seluruh pesisir utara akan berubah. Betul atau betul? Air ini Bapak Ibu semakin dalam, semakin stabil. Lah kalau air cuma sampai 30 cm, itu ngenes ikan itu. Betul atau betul? Gosong. 1 meter itu kalau pas hujan Pak. Kalau kemarau itu cuma 30 cm Pak. Saya sudah hafal daerah Bapak, tenang saja. Saya ngajari di sana itu mulai tahun 2010 Pak. Dari ujung Pangkah terus ke sana Pak. Kita sudah tahu. Karena itu kemarin saya biarkan saja. Saya ngikuti caranya, karena mau pulang saya tuturi. Kemarin saya ngikuti cara jenengan. Dan saya menjawab dengan cara jenengan, supaya bahagia dulu. Tetapi kalau mau pulang, saya tantang, mau gila atau tidak. Siap Bu ya? Loh gini loh, pendapatan harian Bapak Ibu sudah punya. Kalau Bapak Ibu membuat begini terus tidak punya penghasilan harian, saya salah. Betul atau tidak? Kan saya sudah ajari, gaji bulanan harus dapat dulu. Kalau selama ini gaji bulanan cari 5 juta, 10 juta aja susah kok dari 1 hektar. Betul atau tidak? Lah kalau ini sudah cari penghasilan dulu 5 juta dari sawahnya, dari tanah di atasnya. Yang di dalam ini adalah investasi. Tanahnya Bapak Ibu itu luar biasa, tapi kalau cuma tanah yang 1 meter di atas ini sudah hancur, gali sekali. Lebarkan paritnya. Lebarkan selokan galengannya. Supaya tidak cuma 1 meter yang jadikan penghasilan harian, minimal 6 meter. Terus kalau begini ceritanya banjir kita aman atau tidak? Aman. Lah kalau Bapak Ibu tetap cara biasa, kalau banjir sudah sampai 1,5 meter, 2 meter, wassalam. Betul atau tidak kira-kira? Yang untung siapa? Tetangganya. Loh iya Bapak Ibu, saya ini loh hobi beli ikannya Bapak Ibu di sana kalau pas banjir. Cuma 3.000, 4.000 kadang-kadang, betul kan? Cair itu kan. Nah saya minta tolong, karena Bapak Ibu sudah datang ke tempat kami, saya tunjukkan cara yang sebenarnya. Mbak Lurah saya pesan betul, jadikan warga jenengan semua jadi warga miliarder. Dan itu akan meninggalkan warisan yang baik buat anak cucu kita. Habis gitu harga tanah pasti langsung naik. Dan saya jamin, ngapain dijual? Wong di sini menghasilkan yang luar biasa. Bisa diterima kira-kira? Alasan yang kedua kenapa harus dalam Bapak Ibu? Wong sumurnya Bapak Ibu di sini sudah penuh air, betul atau tidak? Tidak akan kurang air. Tidak perlu pompa lagi. Saya hanya berdoa Bapak Ibu, ilmu yang Bapak Ibu terima, yang Bapak Ibu pelajari, memang semuanya gampang. Tetapi itu adalah benar di atas benar. Saya kepingin sih untuk tambak itu targetnya bukan 100 ton, tapi 200 ton per hektar. Kalau 200 ton dengan harga 20.000 itu petani punya penghasilan per tahun 4 miliar. Itu saya jamin deh.
Semua anak-anaknya yang pinter-pinter pasti disuruh sekolah jadi petani. Betul atau tidak? Ayo kita pikirkan yang baik-baik supaya makmur bangsa kita. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Mari Bapak. 4 meter Pak. Ikan itu kubikasi Pak. 1 meter kubik itu maksimal 10 ekor. Udangnya di sini hanya bonus Bapak Ibu. Kalau boleh udang lokal. Ada lokal Pak di sana Pak? Udang. Ada kan? Udang kita itu bukan faname Bapak Ibu. Udang windu Pak. Lah syukur-syukur kena windu terus besarnya setangan-tangan gini gitu. Waduh, dapat 1 ton gitu gimana kira-kira ya? Yang membuat windu tidak bisa besar, Bapak Ibu tergesa-gesa. Namanya udang windu. Windu itu berapa tahun tuh Bapak Ibu? 8 bulan minimal itu harusnya. Bukan 4 bulan. Kalau udang windu dipelihara sampai 12, lebih besar atau enggak kira-kira? Lebih besar. 1 meter isi 1 saja loh cukup Bapak Ibu. 10.000 biji per hektar. 10.000 biji itu beratnya setengah kilo, keluar 5 ton udang windu, wah langsung umroh 1 desa. Betul atau betul kira-kira? Mudah atau susah? Dan itu adalah milik bangsa kita. Itu adalah kekayaan bangsa kita. Udang itu bukan faname. Udang kita itu udang windu, udang galah itu. Betul atau betul? Saya kepingin, ayo 1 orang aja. Dari 33 yang datang, saya cuma berdoa 1 orang saja yang berhasil dulu gitu loh. Ada enggak? Coba saya angkat tangan siapa yang mau jadi relawan gitu, jadi orang gila. Loh. Alhamdulillah. Gini Bapak Ibu, gini. Kalau Bapak Ibu tidak berani melawan tantangan, tidak berani melawan arus, kita selamanya akan tetap kerdil. Tetapi ketika kita melawan arus, kita akan menjadi besar. Itu hukum. Saya mengajari orang jadi miliarder ketika saya masih belum punya apa-apa. Teori ini dulu hanya sebatas teori ketika saya mengajari orang jadi miliarder. Tetapi karena saya tahu yang saya ajarkan adalah benar, makanya saya tidak pernah mundur untuk mengajar orang jadi miliarder. Walaupun isinya hinaan, walaupun isinya olok-olokan, sindiran. Dan yang paling menyakitkan sindiran dari mana? Dari orang tua. Ini alhamdulillah Mbak Pak Lurah, ini dengan ibunya datang. Jadi Bu jangan dimarahi bapaknya ya. Ketika saya dulu melakukan semua ini Bapak Ibu, seperti orang gila. Tetapi ketika saya sudah mewujudkannya, saya sudah menyelesaikan semuanya. Dan saya berkata kepada mereka, bersyukur karena saya berani melawan arus. Saya minta maaf, materi yang Bapak Ibu pelajari hari ini ada enggak di buku? Enggak ada. Seandainya yang saya baca itu buku, kira-kira materinya sama enggak dengan buku? Sama. Karena bukunya saya taruh, saya balik arah. Berarti buku ini salah jalan. Karena itu saya ciptakan hal yang baru. Supaya apa? Berubah. Nih bagi yang bangers ini saya lihat wajah berbinar-binar ini. Oh ternyata ada harapan. Betul atau tidak? Sayang Pak kok sekarang, harusnya tadi malam. Jadi tidak tidur nanti kalau tadi malam. Mikir. Tapi saya berharap nanti pulang dari sini mikirnya di jalan sambil tidur. Nanti Bapak Ibu tenang, kita akan bantu, saya akan kawal Bapak Ibu sampai 3 tahun. Sampai menjadi orang sukses semuanya. Pesannya cuma 1, minta tolong dilakukan. Kalau tidak dilakukan ini mimpi yang tidak bangun-bangun, siram air. Biar bangun terus bekerja. Setuju? Mana Pak Bambang?
Oh ya, minimal kalau bisa 6 meter. Pak KP coba gambarmu mana Pak? Gambarmu mana? Ya. Ini ada pengusaha Bapak Ibu. Sebentar saya jelaskan dulu Pak. Ini ada pengusaha real estate. Ini di Gresik juga. Setiap tahun dia bisa jual 1000 unit rumah. Keren atau tidak? Setiap tahun dia bisa jual 1000 unit rumah. Dan perumahannya dia itu paling laris hari ini. Sebelah Citraland. Ya Gresik lah ya, Driorejo ya. Dia korbankan tanahnya 10 hektar. Untuk membuat planning pertanian. Tahu berapa kolam yang saya suruh gali Bapak Ibu? 10 meter. Bank-bank semua protes sama dia. Pak, ini jadi pengusaha gila sampean ini. 10 hektar itu keuntungan jenengan 100 miliar. Tahu kau jawabannya beliau yang buat saya terharu Bapak Ibu. Jangan hanya mikir uang. Tapi kita mikir bermanfaat bagi orang lain. Ketika dia ngomong gitu saja beliau. Tenang Pak, 100 miliar Bapak akan kembali. Kalau dulu jual tanah dapat uang 100 miliar, kalau sekarang cuma jual sayur dapat 100 miliar. Enak mana kira-kira? Jual sayur. Tanahnya masih ada atau tidak? Masih ada. Nanti Bapak Ibu silakan datang ke sana. Itu sebagai showroom besar kita di Surabaya. Ini supermarket organik seluas 10 hektar. Ini sedang dirancang dibangun. Ini yang punya ini gambarnya ini. Dia adalah murid yang saya akui murid teladan Bapak Ibu. Datang sekonyong-konyong ke Banyuwangi. Dia mikir pelatihan kita itu pelatihan yang fleksibel. Sampai di Banyuwangi masuk ruangan diusir itu sama Satpam 1 itu. Pak Bambang. Bapak dari mana? Keluar. Ini bos Bapak Ibu. Serius. 5 orang dia datang. Loh Pak saya bayar, bukan masalah bayar. Kasihan yang daftar. Sampai di luar dia cuma duduk di tempat makan ya kayak gini, duduk di atas gini loh Bapak Ibu. Nungguin, nginep di luar. Sampai saya baru bisa ketemu dia waktu setelah acara, setelah ini selesai gitu baru dia saya temui. Dia cerita, dia semua cerita dan dia berkata, saya tetap semangat Pak. Ya saya minta maaf, peraturan harus ditegakkan, kan begitu kan Bapak Ibu ya. Nah karena itu ketika dia minta, boleh enggak daftar enggak bisa-bisa Bapak Ibu. Akhirnya ya sudahlah, saya kasih toleransi, kelas khusus. Satu perusahaan dibawa itu, pimpinan-pimpinannya. Saya latih khusus dan ini hasilnya. Dia sudah langsung buat schedule, dia buat planning plan-nya sudah luar biasa. Dan harapan saya satu, selamatkan petani Indonesia. Kalau petani tidak berhasil, ada enggak yang mau jadi petani? Kalau petani gagal, ada enggak anak-anaknya Bapak Ibu yang mau jadi petani? Ayo Bapak Ibu lah yang menjadi pencetak sejarah. Buat pertanian berhasil supaya anak-anaknya bisa jadi petani. Setuju ya? Monggo Bapak, gimana Pak Iwan? Harus dalam. Minimal air itu 1 meter Pak. Tetapi kalau untuk kawasan, ini kawasan Pak. Ke depan ini bisnis Indonesia adalah bisnis dalam kawasan Bapak Ibu. Jadi kawasan tambak tidak boleh dipakai macam-macam, harus tambak. Kawasan ternak harus kawasan ternak, kawasan sayur harus kawasan sayur. Habis ini kebijakan akan begitu. Makanya karena ini akan masuk dalam lingkup kawasan, karena itu sekalian diseriusi. Setuju? Mbah Lurah ya, tak tunggu janjinya Mbah ya. Buat satu kolam 1000 meter aja Mbah. Buktikan keluar 10 ton per tahun. Oke, Pak Bambang mana? Halo Pak Bambang, silakan maju ke depan. Sudah Pak, semua Pak.
Pak, belum pules tadi Pak tidurnya. Baik teman-teman, demikian tadi rangkaian acara kita selama 2 hari ini. Dan tidak terasa akhirnya kita harus berpisah. Ya, kebersamaan kita selama 2 hari ini kita harapkan walaupun kita saling berjauhan yang tadinya tidak kenal, jadi kita di sini kenal sehingga tetap kompak saling support dalam persaudaraan. Namun sebelum kita tutup, biasanya kita minta untuk teman-teman perwakilan untuk memberikan kesan dan kesan supaya bisa diwakili beberapa orang untuk maju ke depan nanti. Kemudian teman-teman semua, dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga mewakili tim yang bekerja di sini. Barangkali dari penerimaan pelaksanaan pelatihan sama 2 hari ini banyak yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo silahkan, kami minta 2 atau 3 orang untuk maju ke depan untuk menyampaikan beberapa kesan dan pesan mungkin. Monggo. Tidak ada yang mewakili? Monggo. Diwakili. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Bayu beserta anggota, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya teman-teman dari Gresik beserta dari luar. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini selama 2 malam 3 hari Pak. Dalam arti kita ternyata kita enggak di rumah saja Pak, atau di kampung saja kalau kita mencari saudara. Akan tetapi di sini pun, di Magelang pun kita juga dapat saudara. Keluh kesah, kita sharing. Setelah acara kita tukar pendapat, kita ngopi-ngobrol bareng, bagaimana caranya, bagaimana di sana kondisinya. Alhamdulillah untuk teman-teman yang ada di kelas ini, insya Allah memperbanyak persaudaraan, memperbanyak ilmu, apalagi menjadi miliarder. Dan nanti juga mohon maaf ini Pak, mungkin setelah ini rombongan dari Gresik minta doa restu, mudah-mudahan kita diberikan keselamatan, kita bisa sampai di rumah Jawa Timur Gresik dengan keadaan selamat. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti khususnya untuk teman-teman dari Jawa Timur, kita bisa foto bersama di depan. Kita juga butuh laporan Pak. Nggih. Nggih, jenengan dekengan pusat Pak. Dompet dhewe-dhewe Pak. Sing kula dekengane negara Pak. Bukan pusat, negara. Kita berangkat 1 bis ya. Mungkin itu saja dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan selama 2 hari atau 3 hari ini geger saya yo punggung saya gak sakit Pak. Mungkin dengan herbal ini. Nggih saya itu. Teman-teman iki biasanya ngojloki Pak. Mlaku munggah medun petinggine kawalan. Wedi mundur Pak mlakune Pak. Nggih. Nggih, ngapunten. Dengan adanya kegiatan ini, dengan pengalaman herbal yang dari kemarin sudah diberikan wawasan yang biasanya yang ada di dapur
dan di sini disuruh untuk menanam. Ya, jadi manfaatnya juga luar biasa. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dekengane negara. Tapi penak ya Pak ya didukung negara. Monggo yang lain ada lagi. Ya. Sini ya di atas. Ya. Baik, terima kasih Pak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bayu Diningrat, yang saya hormati staf BSM, yang saya cintai, saya banggakan teman-teman seangkatan nih, angkatan 17 katanya Pak, jangan lupa nih. Ya, grupnya terus dilanjutkan. Ya, yang saya salut sekali Pak kepada Pak Lurah Pak, sudah berusaha untuk melanjutkan visi misinya Pak Bayu untuk mensejahterakan petani. Saya juga harapannya begitu, mudah-mudahan bisa mensejahterakan petani karena saya tidak mungkin untuk bertani, tapi mungkin saya akan menggerakkan orang untuk bertani. Ya, insya Allah Pak Bayu ya, mohon dukungannya Pak untuk itu. Terus terima kasih sekali kepada Pak Bayu dan staf yang sudah memberikan ilmu, yang sudah menyampaikan ilmu seperti apa yang kami dapat di tayangan-tayangan YouTube. Sama, cuman beda kasus dalam diskusi. Mungkin waktu itu kasusnya apa, kita apa. Saya harapannya semua sesuai dengan kasusnya masing-masing sehingga kita banyak wawasannya gitu loh. Kenapa tadi malam saya banyak ngomong, saya pancing dan mudah-mudahan memberikan ilmu sama yang lain gitu. Tapi mungkin alhamdulillah. Tapi sebetulnya saya ada satu lagi Pak Bayu. Yang belum, 2 mungkin. Yang biasa ya. Enggak, 2 aja. 2 aja yang simpel-simpel yang biasa kita lihat gitu. Apa? Tanam pepaya sama tanam pisang. Ya. Dan itu kalau memang diseriusi lumayan. Ya, karena di tempat orang itu, Cavendish itu dikurungin, dikasih drip, hasilnya ya lumayan. Dia bisa ekspor ke seluruh Timur Tengah. Pepaya juga gitu Pak, yang pepaya California itu juga sama. Ya, pisang Pak. Ya, terima kasih Pak Bayu dan staf, Pak Bambang, Pak Pur, Pak KB yang sudah memberikan ilmu ya. Mudah-mudahan ilmu itu bisa kita amalkan. Ya, sampai di tempat dengan caranya masing-masing kita mengamalkan. Mungkin kalau saya dengan mengajak, nggak mungkin saya turun sendiri. Betul kan ya Pak ya? Mungkin Pak Imam nanti sampai Jakarta mau bikin kafe. Keren ya Pak ya. Pak siapa Pak? Pak Kusnan, nanti kambingnya yang tadi 20. Bukan, nambah jagungnya Pak, kan jagungnya belum ada. Iya. Setelah itu jadi bos jagung gitu ya. 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 Yang terakhir sekali saya nggak pesen ya sama teman-teman, tolong silaturahmi kita dijaga. Siapa tahu ada, kalau bisnis ada bisnis kita berbagi misalnya. Misalnya Pak Supriyatna butuh untuk bahan kebab, nanti disulap di Gresik mungkin bisa ada bahan apa, bisa dikirim ke sana. Kita share, bagi-bagi dikit. Ya, kalau Pak Imam ada temennya yang punya apa, boleh sama Pak Priyatna atau siapa. Ya, mungkin itu saja dari saya Pak. Terima kasih sekali lagi. Kita semangat ya untuk membuat Indonesia sejahtera. Ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Terima kasih ya, baik. Satu lagi mungkin juragannya kebab gitu. Monggo Pak. Ini anggap aja ini calon agen-agen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai pada akhir acara. Walaupun sebenarnya masih banyak yang ingin ditanya Pak. Waktunya sedikit tapi mungkin masih ada sisa nanti 2 jam
bisa ngobrol sama Pak Bayu. Ya, tapi bersyukur sekali apa yang kita dapat selama 2 hari langsung bisa kita aplikasikan nanti setelah sampai di rumah. Kebetulan saya dan tim di Kanzul Ilmi setiap habis training diskusi, Pak, memetakan di lokasi kita itu apa yang paling tepat yang kita ingin terapkan. Nah, alhamdulillah kemarin sudah disampaikan yang tidak terradar oleh kita itu bebek, Pak. Jadi yang Bapak sampaikan itu kebetulan angka-angkanya sudah mirip dengan hasil yang kita analisa, kemudian kita buat contohnya 2 ekor sapi, kemudian 100 ekor ayam, kemudian 10 ekor kambing, ikan kebetulan kita sudah ada, lahannya juga sudah ada, tinggal penyempurnaan saja. Karena selama ini di Pontren kita untuk peternakan belum sama sekali. Dan itu sudah kita petakan, termasuk lahan-lahannya yang mau kita gunakan itu di sektor mana. Karena memang sebenarnya duren kita itu Pak sudah hampir 10 tahun. Jadi sebelum di treatment itu hanya menghasilkan 1.800 butir, setelah kita treatment 1 tahun itu meningkat sampai 10.000 butir. Nah, mudah-mudahan di tahun ini di bulan Desember jika ada teman-teman yang arah ke Bogor bisa mampir di bulan Desember lah insya Allah. Nah, panen durian. Gratis Pak. Gratis Pak 1 butir. Kalau nambah bayar. Karena untuk penghasilan tahunan Pontren kita sudah ada dari durian. Pengalaman kemarin 1 tahun kita bisa 300 juta. Tapi itu menurut kita belum cukup. Karena kita ingin mensejahterakan santri dan pengurus, kemudian juga masyarakat sekitar. Nah, kita tertarik dengan konsep 1005 ini. Semoga santri dengan lahan yang 4 hektar itu bisa memegang 1000 meter persegi untuk kesejahteraan dia. Karena kita berharap 3-4 tahun mereka selesai pendidikan itu bawa modal. Karena selama ini kan santri dicetak di pesantren, belajar, setelah selesai bingung mau ngapain. Pengen jadi ustadz atau kiai juga nggak gampang loh Pak. Asli, kalau nggak punya jamaah nggak bisa. Bener, ini pengalaman. Karena akhirnya, iya jadi ustadz sendiri kan repot. Ceramah sendiri nggak mungkin. Jadi memang dari ribuan lulusan per tahun itu di Indonesia, yang pengangguran jadi ustadz juga banyak. Artinya dia tidak menggunakan keilmuan agamanya untuk dakwah. Nah, tapi kalau dengan adanya ini, ada nilai ekonomi, pengetahuan ekonomi, saya setuju tuh dengan Pak KB. Ngaji jeng ngejo. Itu akan jadi tagline kita juga tuh Pak. Karena pulang dari sini kita mau cetak kaos buat semangat para santri. Ingat itu, antara ngaji dan ngejo. Artinya belajar agama dan ilmu ekonomi untuk dia bertahan hidup bahkan berkembang di masyarakat itu sangat penting. Mungkin itu Pak Bayu, Mbah Bam, Pak KB, dan kru, terima kasih banyak atas semuanya, ilmunya, pelayanannya, fasilitas yang ada di sini, kemudian pengalaman yang kita dapatkan selama ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, semoga tidak jadi ustadz sendiri. Ada lagi mungkin yang mau nambahi gitu. Oh, dari ibu-ibu ya, wajib. Sudah cukup. Sudah puas ibunya. Sudah. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami minta Pak KB mungkin untuk memberikan, Pak Pur sama Pak KB maju ke sini. Memberikan beberapa kalimat sambil saya training ini juga.
kurcaci. Gimana? Ya kesana. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih, beribu terima kasih kepada panjenengan semua yang sudah bersedia hadir di sini dengan banyak kendala, dengan banyak halangan, tapi itu bukan halangan tapi berkah. Hujan berkah. Hujan itu juga diharapkan oleh para petani. Maka dari itu Bapak Ibu semua, saya apabila ada kurang lebihnya, tentunya banyak kekurangan dari saya apabila disengaja dan tidak disengaja. Yang jelas tidak sengaja, Pak. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin Bapak Ibu di grup, nah seperti di grup itu insya Allah tidak dibubarkan. Dan justru itu menjadi tali silaturahmi kita. Sewaktu-waktu kita ketemu di mana saja, kita bisa jadi saudara. Begitu nggih Bapak Ibu? Saya hanya seperti itu aja dan saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung nih? Ya, monggo langsung. Oke. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu yang sangat kami hormati. Luar biasa, alhamdulillah 2 hari sudah kita lalui bersama, belajar bersama. Tentunya banyak hal-hal dalam interaksi yang kurang mungkin menyinggung Bapak Ibu semua. Saya dari hati yang paling dalam, yang pertama yang mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan dan menyinggung Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kami hanya bisa mendoakan semoga Bapak Ibu sukses, kemudian berhasil dan berkah, manfaat untuk orang banyak Bapak Ibu ya. Jadi kami tidak bisa menyampaikan yang lebih lagi, hanya doa saja buat Bapak Ibu semua dalam menapi perjalanan ini. Semoga semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih semangat ya? Oke. Petani BSM sejahtera. Oke, demikian wali taufiq hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak KB. Selanjutnya kita berikan Pak Bayu waktu untuk memberikan pesan-pesan juga kepada teman-teman semua, Pak Bayu. Kemudian teman-teman nanti setelah pesan-pesan dari Pak Bayu, nanti kita akan berjajar di depan bagian sebelah sini. Kita salam-salaman kayak lebaran gitu ya. Nanti setelah itu baru foto gitu. Soalnya biasanya kita foto di awal, cuman ini karena mengantisipasi hujan biar fotonya di depan Pak ya, karena nanti kita foto satu-satu sama Pak Bayu, kemudian foto bareng-bareng satu kelas gitu, kita foto bareng gitu ya Bapak Ibu. Mungkin dari saya cukup. Pak Bayu, monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, sedikit aja pesan dari saya. Sebuah ilmu Bapak Ibu itu akan terwujud ketika dilakukan. Dan ketika melakukan pasti ketemu dengan masalah dan tantangan. Banyak orang mundur ketika mereka punya masalah, tapi ingatlah baik-baik. Masalah itu adalah batu titian untuk kita melangkah. Saya mengajarkan ini semua kemarin sampai hari ini, itu adalah melalui banyak sekali masalah yang saya lewati.
Saya dulu membangun ini dengan konsep ini butuh waktu 30 tahun untuk belajar Bapak Ibu. Dan untuk baru sampai di level ini. Saya berharap satu, apa yang saya sudah alami, apa yang sudah saya lakukan, saya berharap ini akan Bapak Ibu kerjakan. Bapak Ibu sudah tidak perlu waktu mundur lagi. Yang Bapak Ibu kerjakan adalah tingkat keberhasilannya. Karena apa? Semua yang saya lakukan itu yang saya ajarkan. Dan semua yang saya sampaikan itu apa yang sudah pernah saya lewati. Sehingga apa? Saya menyediakan diri, saya menyediakan punggung saya untuk menjadi sarana Bapak Ibu untuk kita bisa meneruskan generasi ke depan. Dan sebelum semua orang pasti meninggal, betul ya? Semua orang pasti meninggal. Saya berpesan dengan satu kata, tinggalkan warisan yang baik buat anak-anak kita. Warisan itu ada dua Bapak Ibu yang paling penting, bukan harta, bukan uang, tapi dua. Yang pertama adalah warisan iman, dan yang kedua adalah warisan ilmu. Dan dua-duanya, iman dan ilmu, hari ini sangat dibutuhkan. Dunia pertanian akan membawa kita mengajarkan kedua-duanya. Ilmu akan semakin tajam ketika diasah. Ilmu akan semakin tajam ketika kita melakukannya. Dan percayalah, ketika Bapak Ibu mengerjakan ini, saya yakin Bapak Ibu akan berhasil. Cuman satu saja syaratnya, mau melakukan. Mau berjanji melakukan ya? Bapak Ibu sudah buang waktu, sudah banyak tenaga, biaya, saya mohon dilakukan. Mulai dari yang paling kecil, sebisa yang bisa kita kerjakan. Karena apa Bapak Ibu, lihatlah ke depan, biarkanlah anak-anak kita bisa sehat. Biarkan anak-anak kita punya masa depan yang cerah. Biarkan anak-anak kita menjadi orang-orang hebat, yang jauh lebih hebat dari kita hari ini. Mungkin itu sedikit pesan saya, dan semua ilmu mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dilakukan. Amin. Baik, kita akan salam-salaman di depan, mudah-mudahan semua berkah.